Kira-kira Pak Badawi kalau kita mau tarik lagi kan itu mulai dari visi sampai ke action plan sampai budget gitu ya Pak ya. Itu kira-kira untuk menyusun semua strategi atau manajemen corporate ini butuh lama nggak sih Pak? Sebetulnya nggak lama. Kalau kita mau artinya sprint ya, lari cepat 1 bulan aja beres. Asal ada komitmen dan ketersediaan datanya bisa kita capai. Baru disusun data itu. Jadi data itu berserakan di mana-mana. Nah, untuk menjadi sebuah informasi, mereka harus memproses dulu, itu yang lama. Tapi biasanya setelah proses formulasi strategi ini selesai, mereka akan sadar data diperbaiki, ya, arsip datanya diperbaiki, kemudian data yang ada digunakan untuk apa, mereka akan paham. Oh, jadi kelihatan ya Pak? Baru kelihatan. Kalau nggak ada itu nggak kelihatan gitu. Iya Pak Badawi. Oke. Berkaitan sama strategi lagi Pak, kan sekarang kan era kalau kita kenal itu kan transformasi digital. Nah itu juga ada strateginya tuh Pak ya, kaitannya nanti sama manajemen juga strategi manajemen. Kira-kira nanti kalau menghubungkannya itu gimana ya Pak Badawi? Itu masih menjadi big issue. Banyak paper di bidang manajemen informasi sistem mengatakan alignment antara bisnis strategi dan IT strategi ini banyak tidak connect. Jadi contohnya begini. Pernah saya menjumpai dan mendengar ya langsung dari divisi IT. Kita itu di divisi IT ya Bapak, tapi seakan-akan kita itu hanya dicoba aja. Jadi sama divisi SDM, divisi keuangan diminta untuk bikin aplikasi misalnya. Setelah aplikasi jadi nggak dipakai. Nah, jadi kayak diuji coba aja. Nah ini nggak benar. Yang benar antara bisnis strategi dan IT strategi ini harus inline. Misal bisnis strategi kita mau melakukan misalnya pembukaan waralaba misalnya ya. Kita mau bikin waralaba tidak hanya di Surabaya tapi juga di Jakarta, di Semarang. Maka untuk controlling kita butuh sebuah platform yang kita bisa mengontrol day to day itu sejauh mana penjualannya. Nah, maka dibuatlah platform. Artinya IT strategi ini mengikuti bisnis strategi, ya kan? Ataupun sebaliknya. Jadi secara sederhana Indonesia ini atau secara global kita punya dua mazhab. Dua aliran. Dua aliran. Yang saya contohkan waralaba tadi, kita buka cabang dulu baru mengikuti bikin dashboardnya. Ini adalah business driven. Nah, jadi bisnis lah penggeraknya. Tapi sebetulnya dengan adanya teknologi yang sangat cepat sekarang, IT driven itu lebih dominan. Contoh, dengan adanya waktu itu ada 4G, kemudian ada platform digital, maka dibuatlah beberapa platform. Kita konsultasi sama dokter sudah nggak perlu ke rumah sakit kan, pakai aplikasi. Terus kemudian kita mau belanja online nggak perlu ke pasar, harus dari rumah aja sayur bisa masuk ke rumah kita. Nah, bisnis seperti ini itu muncul karena teknologi sudah berkembang. Bayangkan waktu itu belum ada wifi misalnya, belum ada 4G, belum ada Android dan lain sebagainya. Tidak mungkin bisnis kurir online, konsultasi dokter online ini nggak akan mungkin ada. Nah inilah teknologi driven. Nah perusahaan-perusahaan di Indonesia saya selalu memberikan suggestion bahwa kita harus merubah paradigma. Bahwa IT yang selama ini disebut sebagai supporting ya, yang business driven tadi, maka IT ini tidak akan menunjukkan jati dirinya. IT ini hanya sifatnya penunjang. Tapi kalau teknologi driven, teknologi itu menjadi pionir. Kita bisa menciptakan contoh 10 tahun yang lalu saja. Pernah tidak kita kebayang kita pesan makanan lewat HP kita? Nggak kebayang. Tapi kalau kita memposisikan teknologi itu sebagai driven penggerak, sekarang ada apa? AI. Sekarang ada virtual reality. Maka bisnis apa sih yang bisa muncul dari situ? Nah, jadi revenue stream, sumber pendapatan baru perusahaan, ini akan terus berkembang, akan terus meningkat jika kita aware dengan capability teknologi yang ada. Bayangkan, beberapa negara, IKEA, boleh sebut merek ya? Boleh. IKEA atau H&M, mereka tuh cukup duduk di sini pakai VR dan dia bisa melihat dindingnya dipadu dengan warna coklat, kursinya apa, nggak perlu keliling-keliling. Betul. Ketika seperti itu, artinya saya belanja catnya warna apa, kursinya warna apa. Teknologinya luar biasa, ya luar biasa. Nah, jadi company-company itu harus merubah paradigmanya, ya. Paradigm shift is a must sekarang itu ya. Keharusan kita tidak boleh memposisikan teknologi ini hanya supporting,
Padahal teknologi berkembang, banyak sekali potensi bisnisnya, revenue streamnya, begitu. Gitu ya, berarti harus inline ya. Sebetulnya baiknya itu harus inline. Betul. Ya, Pak ya. Mau bisnis driven dulu ataupun teknologi driven dulu, Pak ya. Oke, Pak.